Ini ciri utama orang soleh. Orang soleh itu kalau nyebut Allah itu tidak bisa sendiri, pasti bawaannya itu memuji. Makanya niteni kitab karangan wali be ora itu gampang. Kitab itu kalau dikarang wali itu kalau nyebut Allah itu lupa. Ikhya itu kalau sudah bikin mukaddimah nyebut Allah itu sampai panjang. Itu bawaannya wali, itu tidak gaya-gayaan, memang nggak bisa dia Nah, kitab-kitab madaih juga sama. Ketika nyebut Rasulullah itu nyifatinnya panjang sekali. Nah, doanya yang sedikit. Kalau sekarang nggak, orang Allahumma sholli ala Muhammad, sholawatnya sedikit, doanya yang panjang. Jadi itu istilahnya ya agak gimana gitu. Kalau wali-wali itu enggak, kalau sudah muji Allah itu tidak bisa berhenti. Makanya di antara makalahnya Imam Syafi'i masyhur itu, fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fin nasi a'jama. Wali itu siapa? Orang fasihan idza kana fi dzikri rabbih. Dia sangat fasih ketika terkait dengan Allah. Fasih itu lantang, jelas, terus mengalir. Misalnya saya nyun sewu, ada orang enggak anaknya kiai kok jadi kiai. Itu saya tidak akan bicara ini keajaiban dunia, ndak. Inna wa ta'ala idza wahaba abdan a'ta wa idza arada ahadan la yastati ahadun ayamna. Mesti mujinya Allah kalau sudah berkehendak tidak ada yang bisa menghalangi. Meskipun ini anaknya orang biasa, kalau Allah menghendaki afadhu alaihi rahmatah, dia bisa jadi kiai. Karena Allah itu wasiat rahmatuh, karena Allah itu amat rahmatuh. Mesti mujinya ke Allah, bukan ke sama. Misalnya ada presiden, kalau ada anaknya presiden, Allah kalau menghendaki wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man. Jadi yang dipuji itu Allahnya, bukan aktor manusianya. Jadi misalnya ada anaknya orang miskin kok jadi orang kaya raya. Allah nggak terbatas rahmatnya sehingga orang miskin bisa saja kaya raya karena Allah itu wasiat rahmatu amat rahmatu. Tapi kalau kamu tidak jadi wali, pancen iku pekerja keras, nasibnya bejo, nyebut Allah ora gelem, dasar gak wali gitu. Tapi kalau wali itu nggak nyebut Allah itu nggak lego. Ya sudah gitu. Jadi kalau saya wali ya misalnya nyebut kusulil gitu. Allah kalau sudah menghendaki, nggak latihannya ya langsung kayak besar. Karena rahmat Allah nggak terbatas. Gak usah latihan kiai santri 10, boyong kabeh karek loro, engkok balik neh 20, balik neh 100 kesuwen. Senombang lewat langsung 1000 dan seterusnya. Nah itu kalau saya wali misalnya, ini mujinya itu kabeh itu tidak. Ini ada enggak terima? Ayo milih jadi wali apa milih enggak? Jadi kalau orang jadi wali jalur apa? Oh jalur istri. Jadi kalau wali itu muji Allah itu tidak bisa berhenti. Saya tuh tambah umur tuh ngerti. Ikhya itu kalau sudah muji Allah itu mengalir lama sekali. Nah, ya, itu bawaan wali itu. Fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fin nasi a'jama. Tidak nyebut Allah itu tidak bisa. Makanya kata hikam al-aqil may yaqul madza yaf'alu wa bi wal ghafil yaqul madza af'al. Jadi kalau orang benar-benar bijak, benar-benar punya akal sebagai muwahhid, sebagai mukmin, di hatinya madza yaf'alu wa bi. Besok Allah dengan saya hubungannya gimana ya? Karena kita tahu mata harratu ila wa harrokan ya Allah, mata alam tu wa ma alam tu ila waqat alaman ya Allah, semua diiznaskan la haula wala quwata illa billah. Makanya tadi Mbak Hasyim ketika nutup surat saja katab tuh bibanannya masih muhaukilan musabbihan, pokoknya keren. Nulis itu sambil baca tasbih. Kalau kamu nyurati murid kan supaya gak lupa kiainya ya gitu. Apalagi kalau sudah mapan. Niatnya itu agak-agak gimana ya. Itu tidak saya yang salah maksudnya. Kalau Mbak Hasyim enggak nulis itu masih hamidan musalliyan muhauqilan. Jadi itu kelihatan sekali kalau Mbak Hasyim itu waliyun min awliyaillahi ta'ala. Wa ana as'alullahal karim ar-raufar rahim ayyamunna 'aliyya wa 'alaihi. Jadi bimaman nabihi aliyya ibadahu sholihin. Jadi bawaannya itu isnadul umur ilallah. Jadi saya berharap Allah yang ar-raufur rahim, al-barur rahim ngasih dia sebagaimana yang Allah kasihkan kepada hamba-hamba yang soleh. Jadi kabeh isnadul umur ilallah. Qul kullum min indillah. Jadi muji Allah terus. Enggak kok terus ini murid saya supaya nyai terus punya santri banyak, sowanannya banyak. Wah itu donya tok ruwet deh. Jadi ayyamunna aliyya wa alaihi.
Jadi betapa guru sama murid itu menyatu dulu. Ayyamunna alayya wa alaihi bima man nabi ala ibadihi sholihin. Sama seperti ahli surga, ketika nanti masuk surga orang kok terus ingat amalnya, ingat prestasinya di dunia itu ndak. Faman nawwahu alaina wa waqana adzabas samum inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Jadi bawaannya orang soleh itu ketika kita nanti masuk surga, sampean sebenarnya jajal nak masuk surga itu mesti spontan. Saya bisa begini karena faman nawwahu alaina, Allah memberi nikmat ke kita, sehingga Allah juga yang wawaqona. Terus sampai saat terus faman nawwahu alaina waqona adzabas samum inna kunna min qablu nad'u. Kita dapat nikmat sebanyak ini karena dulu kita minta Allah, dan karena Allah bawaannya baik, ketika saya minta ya dikabulkan. Innahu wal barrur rahim. Jadi walhasil sama sebagian ahli surga ngendikan gimana ketika masuk surga, alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Ketika masuk surga dan kita bebas, gak usah beli tanah tapi tanahnya luas. Kalau di sini beli tanah ada urunan barang ribet kan, urunan ribet, no ketua alumni ribet ngono wae ora barbar. Nanti kalau di surga ada gitu, alladzi ahallana daral muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Jadi kalau di surga ya tabawwa'u minal jannati haitsu yasha, atau kalau mutakalim ya natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Itu enggak bayar itu. Kalau kita punya tanah luas itu harus ada nasab. Alladzi ahallana daral muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Kalau di dunia ingin punya tanah luas repot enggak? Repot kan? Pilihannya urunan atau beli kerja keras atau jalan pintas sifat mertua tapi wedi istri. Semuanya itu nasab. Meskipun langsung punya tanah luas, kalau milik mertua takutnya sama siapa? Istri. Sama nasab lah. Semuanya asal di dunia itu lewat apa? Nasab. Tapi kalau di surga, alladzi ahallana daral muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Dan sebagian ahli surga dakwahum fiha subhanaka wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Jadi bawaannya orang baik itu nggak bisa nggak nyebut Allah, intinya gitu. Tapi kalau kamu udah orang baik bar mangan gelegean enak sate ini cocok dasar gak wali. Tapi kalau wali mesti bawanya alhamdulillahilladzi atamana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Tapi nak rawali bar ngelem sate ini kurang pokoknya ribet. Jadi uang bakat wali be ora ketara, kok raine wis ketara. Ini cerita mawon. Sampeyan ora usah tersinggung biasa. Jadi ora usah ngenteni. Wah, ketara lah sih. Ketara mboten. Jadi ukuran wali itu fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fin nasi ajam. Ajam itu kalau ngomong selain Allah itu gak pati fasih karena gak tertarik. Wong cilik parman misalnya udah di kiai, jadi presiden misalnya, udah jadi bupati, kok jadi kiai gede kuwi ya asal usulis gak tertarik. Wali lu tertarik inna wa ta'ala idza wahaba 'abdan a'ta wa lam yakun li ahadin man'uhu wa la hadruhu fa inna wa ta'ala idza arada syai'an qala lahu kun fayakunu yamsaka wa bidurin fala kasifala wa yurid ka bi khairin fa wa ala kulli syai'in qadir fala radda. Sifat itu kan diulang-ulang di berbagai ayat. Mujinya Allah. Memangnya kenapa kalau orang kecil jadi orang? Kalau Allah sudah mengendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Rahmatnya Allah tidak terbatas. Orang kaya bisa dapat, orang miskin bisa dapat, anaknya kiai dapat, yang enggak anak kiai juga. Jadi mujinya Allah itu wali. Tapi nara wali malah drengki barang. Nah, wong cilik jadi wong ribet ngadepi wong wali ku ribet. Seorang eling pangeran drengki, aduh sempurna. Iku nak daftar wali tak pelorot yakin. Surat tak lebono, cara pas pak apa verifikasi, terus rata lebono, wali kok hasud. Wa ayyaj'ala ilmana, saterusnya terus sekolah wajah terus khalisan liwajhil karim. Saya sudah muji Allah, semoga Allah juga yang menjadikan semua ilmu kita khalisan liwajhil, terus wa ayyan fa'abihil anam, dan semoga manfaati ke banyak orang wa yaj'alahu barokatan wa rahmatan,
Jadi semua doa guru-guru kita yang namanya ilmu itu ya bawaannya bawa rahmat. Jangan tambah alim tambah bawa bencana. Bawa ilmu ini barokah wa rahmah. Kayak Nabi Isa ngendikan apa wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Jadi bawaannya orang alim kemana-mana itu ya bawa berkah. Jadi nggak bawa masalah. Wa ay yuhsinali walahu ya kal mabda'i al khitam. Jadi bijahi sayyidina maulana Muhammadin alaihi afdhalus sholati wassalam. Jadi bawaannya wali itu semoga sebagaimana awal beliau ngaji ini baik, anak saya ini ngaji baik, kalau mabda'nya bagus, saya berharap Allah juga bikin khitamnya bagus. Masyhur itu kalau dalam pepatah itu al bidayah lahian nihayah. Terus karena beliau sangat mencintai Rasulullah SAW, ditutup bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin alaihi afdhalus sholati wassalam. Jadi ini cerita-cerita betapa hubungan pondok sini sama Mbah Hashim. Karena Mbah Hashim yang ngaji Mbah Soleh Darat dulu. Mbah Soleh Darat pernah ngaji di sini juga, di antaranya ya tentu banyak gurunya, di antaranya pernah ke sini. Di sini juga dulu udah pernah ngaji di Mekah. Supaya walhasil semua itu zuriatan ba'duha, baik zuriyah gen maupun zuriyah sebab. Tetes para habaib, para hasaniyin maupun haseniyin ini zuriyah nasab. Yang para santri, para umatnya Nabi ini namanya sebab. Makanya Nabi kalau ngendikan diulang 2 kali, kullu nasabin wasababin mungkotiun yaumal qiyamah illa nasabi wasababi. Jadi ada orang yang hubungannya dengan Nabi itu gen, kayak para habaib, para alun Nabi. Ada yang hubungannya itu sabab. Kalau sabab ini butuh prestasi, kayak Salman Al Farisi bisa diakui Nabi sebagai keluarga karena prestasinya punya ide khondaq. Setelah punya ide itu Nabi ngendikan Salman minna ahlal bait. Jadi ya sudah seperti itu. Jadi kita harus syukur sama Allah karena kita sebagai umat Rasulullah SAW semuanya punya jalur ke Nabi. Makanya Mbah Mun itu sering cerita Nabi itu berkah bagi semua. Yang cucunya karuan ada gennya, kayak Habib Bidin, Habib Ja'far itu ada gennya, Habib Muh semuanya ada gennya. Yang enggak cucunya keberkahan sisi Nabi. Misalnya Nyun Sewu ada orang biasa, awam, badawiyah, orang desa. Itu kulluhum yatasyarrafuna bin Nabi. Semuanya merasa terhormat dengan Kanjeng Nabi karena Nabi pernah disusui wong imro'atun badawiyah, yaitu namanya Halimah As-Sa'diyah. Orang Mesir ya bangga semua dengan Nabi karena istrinya Ibrahim yang akhirnya melahirkan Nabi, Hajar, itu orang apa? Mesir. Nanti orang-orang Palestina, orang Syam juga bangga karena Nabi Ibrahim itu orang sana, orang Syam, orang Palestina. Berarti Nabi juga Aryaniul asli, berbangsa apa? Arya. Makanya kiai-kiai ada namanya Arya itu bukan Arya. Jadi sampai nak Arya Penangsang jenenge kok Jawa. Ngawur ya. Arya Penangsang muridnya Ja'far Shadiq, muridnya Habib Ja'far Shadiq, muridnya Sayyid siapa? Ja'far Shadiq. Itu nama Arya itu marganya Nabi Ibrahim. Berhubung dolar roh nyongkone Arya wis pokoke anggane ngono. Jadi Nabi itu Aryaniul asli karena darahnya Nabi Ibrahim itu Aryani. Tapi orang cilik-cilik sing dadi wong cilik iku ora usah cilik ati. Maka Nabi punya sisi ditakdir memang Allah menghendaki begitu, menyusui sama imro'atun badawiyah namanya Halimatus Sa'diyah. Jadi ini yang dimaksud rahmatan lil alamin. Jadi sisinya Nabi ini sudah membawa berkah pada semua. Ketika Nabi bikin ajaran juga gitu. Yang kaya ya senang dengan ajarannya, yang miskin yang kaya ditarhib barokah sedekah. Wes wenang sing sugih ana barokah sedekah. Sing melarat gak kalah keren, nyelip swarga kacek 500 tahun. Tapi alhamdulillah sing melarat gak gelem dikomongi ngono. Kepengin melok sing sugih. Padahal swargane sampean mbek Gus Ulili cepet sampean 500 tahun. Gus Ulili dihisab tok alpate seribet. Apa aku tahu mertua. Iku seribet. Tapi nak sampean kan gak ono hisabe. Ondal wis gak mentolo malaikat. Ngangkang wis ondel gasap ya riyen ngangkang mriki ono. Wis ondel ijek apa?
Gasap. Jadi ketika malaikat ngisap, itu ondale sopo? Gasap. Yang dihisap itu pemiliknya apa yang gasap? Pemiliknya. Jadi gasap atau hisap gasap itu. Tapi nak sing duwe mobil-mobil wah seribet. Tapi engko ditarhib saiki sing numpak Alphard makili izzatul Islam. Lah kowe wong melarat piye? Ribet sampean sing melarat aduh ribet. Menang saya katanya Gus Jalil. Jadi misalnya kok prosedur hisab tema izzatul Islam sing melarat sakake kan. Jangan Islam jabat suka kok ngarep. Saya Gusti mewakili izzatul Islam. Saya sudah jabat naiknya Alphard umat saya banyak. Tapi kalau tema sabar dan ngempet, mau melarat langsung maju. Gusti kalau mergai bolak-balik bangkrut. Bojo ngamukan tangga ora percaya. Masuk sebenarnya. Tema ora jelas, masuk seneng-seneng. Darani sugih kreditan, darani sugih numpak mobil mewah. Ini tengah-tengah ya. Jalur khusus ya nanti. Lawala nih. Ya jadi ini cerita betapa orang-orang baik niku ora iso ora ngelem pangeran nggih. Terus mulane dawuh Imam Hikam domir iku ya domir. Wong nak wali tenan iku bawaane muni Allah. Meskipun wis berupa domir. Di misalnya kula ngrasa alim misale kabeh iku minau, wah ngrasa mulang ya minallah, ngrasa di santri minallah. Itu disebut fa'usribat makna domiris syani. Jadi kabeh ku huwa alladzi huwa yut'imuni wa yaskin wa idza maritu fa huwa yashfin. Terus pakai domir fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya ada thariqah jenis satoriyah iku nak muni ka Allah tapi hu sangka huwa dadi domir saan dadi napa? Akhirnya sing ra paham, ngopo apa iku hu. Dadi ku asline iku fa usyribat makna dhamirisani. Dadi saking parake pangeran wis ra muni Allah tapi muni hu. Mergo semua tentang Allah niku teng Quran kata-katane digenti dhamir. Qul huwallahu ahad. Jadi Allah itu zat yang lahul asmaul husna. Berhubung Allah itu lahul asmaul husna tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pokoknya dia adalah dia, hu adalah hu. Nah, makanya qul huwallahu ahad. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Asyhadu juga sama ada dhamir asyhadu Allah ilaha. Itu anna kan dari annahu kan? An di situ dari kata apa? Annahu karena ditakhfif terus dhamir saatnya dibuang. Tapi kalau maknanya masih sama. Asyhadu nyekseni ingsun an satune kelakuan annahu la ilaha lah berhubung yang penting domir saan itu huwa terus disingkat tadi hu. Akhirnya anak mursid gawe thariqah hu. Akhirnya itu wiridan hu. Lah sing krungu apa iku thariqah sesat hu. Nah jare sing diarani sesat gak demo pisan kowe luwih sesat. Lah iku basaria wali kok mangkel barang ora usah biasa wae. Jadi nak daftar wali kudu siap wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Iku formulirnya kudu diisi. Nak ngelamar kerja kan tamatan SMA, tamatan S1. Nak ngelamar wali terbebas dari rasa hasud dan dengki, terbebas dari utang, utangnya ribet, terbebas dari dosa besar. Bareng kecuali, kecuali ini jumlahnya akeh. Dosa besar yang berakumulasi menjadi dosa kecil yang berakumulasi menjadi. Nanti kalau daftar wali formulirnya tadi terbebas dari hasud dan dengki. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Terus niki kalau cerita sanad-sanadipun Kiai Fauzan termasuk pendiri pondok niki. Jadi wau nggih terus pun kula terusaken satu hadis lagi habis ini mungkin mahalul qiyam. Haddatsani Bishr bin Hakam, haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad, haddatsana Yazid wa Ibnu Hatan Muhammad bin Ibrahim Abi Salaman Abi Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma adzina wa li shay'in ma adzina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil Qur'an. Itu oleh nafsiri ya jaharubi. Jadi kesunatannya orang baca Quran itu jahar. Tapi jahar itu tidak harus memekakkan orang lain, penting itu jahar. Bihaitsu yusmi'u nafsa, kalau dalam fikih sekiranya diri kamu sendiri dengar. Karena kalau kamu baca diri kamu tidak dengar, malaikat yang biji juga ribet kan. Mau coba tuh.
kan gak jelas opo sing diwaca. Jadi harus apa ya jaharubi sehingga huruf-hurufnya itu bisa manfaat ke orang lain. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha, itu di semua tafsir diterangkan faya khudha minkal Quran. Sebagai riwayat disebut ya khuduna minkal Qur'ana. Ya Muhammad, ketika kamu baca Quran jahar, setidaknya orang lain bisa mengambil Quran dari kamu. Makanya ngendikane Abdullah bin Mas'ud, akhadtu sab'ina suratan min fi Rasulillah, karena Nabi bacanya jahar sehingga orang lain bisa mengambil. Jadi misalnya ada orang yang fasih baca Quran jahar, setidaknya fasih itu menjadi standar publik karena yang mereka dengar adalah Quran yang fasih. Tapi kalau yang fasih sendiri maca dermemel, oh Quran itu jimat tuh, dia nak maca kan ribet. Nah, Imam Muslim itu termasuk meyakini maknanya ya tahunna sementing ya jarubi. Jadi tadi maknanya tahunna itu ada yang nafsiri istighna, ada yang nafsiri apa? Tahun ini agak-agak aronum.